semua ada proses waktu. Semua harus berada di ruang tunggu. Contoh siapa Bapak Ibu Saudara? Abraham dan Sarah. Meski Abraham dan Sarah telah lanjut umur, namun karena waktu Tuhan yang ditetapkan bagi mereka tiba, maka Allah menyatakan kuasanya. Sarah melahirkan Ishak, anak perjanjian. Artinya, karena janji Tuhan adalah janji yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Amin. Kalau Tuhan berjanji, gak mungkin Dia gak tepati. Walaupun tidak ditepati itu karena ulah kita. Amin. Di dalam ruang tunggu Tuhan, Abraham dan Sarah memahami yang namanya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya mau katakan, jika waktu Tuhan datang bagi setiap kita, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi. Sarah, umur Sarah tidak dapat menghalangi waktunya Tuhan. Masalah kita tidak dapat menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita digenapi. Amin. Jika waktu Tuhan datang, air mata bisa diubah menjadi mata air kehidupan. Saya mau beri contoh satu lagi. Bangsa Israel, mereka berputar-putar di padang gurun, dibawa oleh Tuhan. Setiap hari mereka siang hari dituntun oleh tiang awan dan malam hari tiang api. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Tiang awan bicara tentang penyertaan Tuhan, tiang api bicara tentang perlindungan Tuhan. Mereka makanan mereka setiap hari makanan yang segar. Tetapi bangsa ini selalu bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, saking lamanya mereka berada di dalam ruang tunggu Tuhan di padang gurun, bangsa ini bersungut-sungut setiap hari, gak puas dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan bukankah Bapak Ibu Saudara seringkali kondisi seperti ini kita alami hari-hari dalam hidup kita, di mana terlalu lama ada di dalam ruang tunggu membuat kita tidak kuat. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita ada di ruang tunggu-Nya. Sekali lagi, Tuhan gak pernah salah menempatkan setiap kita di dalam situasi kita saat ini. Kepastiannya, penyertaannya, Dia bersama dengan kita. Kalau Dia menyertai kita, saya katakan tadi, ada pemeliharaan, ada perlindungan bagi kita. Amin. Saya katakan, berputar-putar berjalan dalam tuntunan Tuhan itu lebih baik daripada jalan pintas menurut cara dan waktunya kita, tetapi itu justru membawa pada kehancuran. Amin. Lebih indah berada di dalam ruang tunggunya Tuhan, tetapi Tuhan ada di sana, daripada kita berkata, Tuhan keluarkan aku dari masalah ini, tetapi kita tidak mendapat penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, jika Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat dan paling cepat, Tuhan pasti memilih jalan yang paling tepat bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, jika Tuhan tidak memilih jalan yang paling dekat dan paling cepat, Tuhan pasti menyediakan memilih jalan yang paling tepat. Katakan amin. Jika Tuhan memilih jalan yang lebih jauh, karena Dia punya kehendak, Dia punya mau membentuk setiap kita menjadi orang yang lebih kuat dari hari ini. Amin. Dan kita belajar secara cepat 3 kunci bagaimana kita bisa bertahan di dalam ruang tunggu Tuhan. Pertama, undanglah Tuhan di dalam kesulitan Anda. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita banyak berdoa supaya Tuhan mengeluarkan kita dari tantangan hidup, supaya Tuhan mengeluarkan kita dari masalah di tempat kerja kita, supaya Tuhan mengeluarkan kita dari kesulitan finansial kita dan lain-lainnya. Tetapi pernah nggak Bapak Ibu Saudara menyadari, jangan terlalu terjebak untuk bisa keluar dari masalah, sehingga kita lupa mengundang Tuhan masuk di dalam masalah kita. Kita banyak berdoa, Tuhan keluarkan aku dari masalah ini, dari tantangan ini. Aku nggak kuat, tetapi kita nggak pernah berdoa, Tuhan sertai aku ketika aku ada di ranjang karena aku sakit, sertai aku di tempat kerjaku. Ketika masalah itu datang, selalu doa kita, Tuhan keluarkan aku. Tetapi kita lupa mengundang Tuhan masuk di dalam masalah kita. Jadi saat kita mengundang Tuhan Yesus, kita dapat berkata,
Yang nggak jadi masalah kalau kita ada masalah. Amin. Sekali lagi, kalau kita mengundang Yesus di tengah-tengah masalah kita, kita dapat berkat. Nggak jadi masalah. Sekalipun aku di dalam lingkaran masalah itu, karena kita menyadari Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, seharusnya masalah bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan kita dengan Tuhan. Coba ngomong kiri kanannya, ya. Masalah bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tetapi justru mendekatkan kita dari Tuhan. Ada banyak dari kita ingin cepat keluar dari masalah, tapi Bapak Ibu Saudara, masalah itu adalah merupakan ruang tunggu Tuhan. Amin. Dia sudah berjanji kalau dia tidak menjawab, gak ada limit waktunya, tapi dia menyertai setiap kita. Amin. Terkadang Bapak Ibu Saudara, keajaiban itu terjadi. Keajaiban itu bukan terjadi di saat kita keluar dari kesulitan, namun pada saat Tuhan melakukan dan kerjakan keajaibannya di tengah-tengah situasi kita yang paling sulit. Dan saat Tuhan mengundang setiap kita, Bapak Ibu Saudara, saat kita mengundang Yesus masuk di dalam masalah kita, itu artinya kita menyadari betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan tidak mengeluarkan kita dari kesulitan, tetapi kita menjadi tidak kecewa. Mengapa? Karena kita tahu Tuhan dapat mengubah masa krisis yang berkepanjangan, berada di ruang tunggu Tuhan, menjadi masa-masa terbaik kita ada di sana. Amin. Yesaya 43 yang kedua dikatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Dan kata kunci dari ayat ini, Yesaya 43, adalah kalimat, Aku akan menyertai engkau.